Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Cindy Aulia dengan NIM 200301143. Di sini saya akan menjelaskan tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang merger. Apa sih merger itu? Jadi, merger adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan atau restrukturisasi perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih. Dalam merger, hanya ada satu perusahaan yang dibiarkan hidup, sementara perusahaan lainnya dibubarkan tanpa likuidasi. Jadi, contoh merger ini misal ada perusahaan ABC dan perusahaan XYZ. Nah, perusahaan ABC dan XYZ ini melakukan merger. Nah, merger ini hanya menyisakan satu perusahaan yang dianggap kuat atau yang dianggap bisa hidup untuk kedepannya. Yang kuat di sini adalah perusahaan PT ABC. Jadi, dilakukan merger dengan PT XYZ, kemudian jadikan satu yang hidup hanya PT ABC. Tapi di dalamnya juga ada PT XYZ. Kemudian selanjutnya merger dibagi menjadi 3. Yang pertama, merger horizontal adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis atau usahanya sama. Misalnya merger antara dua perusahaan roti atau perusahaan sepatu. Kemudian merger vertikal adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Misalnya dalam alur produksi yang berurutan, contohnya perusahaan pemintalan benang dengan perusahaan kain, perusahaan ban dengan perusahaan mobil. Kemudian yang selanjutnya merger konglomerat adalah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan produk yang berbeda dan tidak ada kaitannya. Misal perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Nah, tujuan utamanya ini itu untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Caranya ialah dengan saling bertukar saham antara kedua perusahaan yang disatukan. Kemudian selanjutnya, kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan merger ini pengambil alihan melalui merger itu lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Namun kekurangannya ini harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut itu diperlukan waktu yang lama. Alasan mengapa perusahaan melakukan merger. Yang pertama pasti karena pertumbuhan atau diversifikasi. Yang kedua karena sinergi. Yang keempat karena untuk meningkatkan dana antar perusahaan. Yang keempat selanjutnya menambahkan keterampilan manajemen atau teknologi. Yang kelima pertimbangan pajak. Yang keenam meningkatkan likuiditas pemilik. Yang ketujuh melindungi diri dari pengambil alihan. Selanjutnya konsolidasi. Nah, konsolidasi ini apa sih? Konsolidasi ini tuh perlu peleburan. Itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan terbatas baru, dan masing-masing perseroan terbatas yang meleburkan diri itu menjadi bubar. Jadi intinya membentuk yang baru. Ini ada contoh pembentukan Bank Mandiri. Bank Mandiri itu berasal dari peleburan 4 bank BUMN yang sedang sekarat akibat krisis moneter dulu waktu 1997-1998, yaitu antara lain Bank BDN, Bank Budidaya, Bank Ekspor Impor, dan Bank Bapindo. Nah, kebijakan peleburan 4 bank BUMN itu diambil karena agar menyelamatkan bank dari risiko kebangkrutan, karena pada saat itu modal keempat bank itu sudah negatif. Makanya dilakukan konsolidasi peleburan 4 bank tadi membentuk bank baru, yaitu Bank Mandiri. Kemudian alasan mengapa perusahaan melakukan konsolidasi. Yang pertama masalah kesehatan, yang kedua masalah permodalan, yang keempat teknologi dan administrasi, yang ketiga teknologi dan administrasi, yang keempat masalah manajemen, yang kelima ingin menguasai pasar.
Oke, selanjutnya, apa sih akuisisi itu? Nah, akuisisi perusahaan secara sederhana itu dapat diartikan sebagai pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Nah, dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang mengambil alih atau pengakuisisi maupun perusahaan yang diambil alih diakuisisi tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah. Contohnya pengambil alihan saham mayoritas pabrik rokok asal Indonesia, PT HM Sampurna, oleh perusahaan rokok asal Amerika, Philip Morris Ltd. Nah, akibat akuisisi tersebut, kendali perusahaan PT HM Sampurna tidak lagi berada di tangan keluarga besar Sampurna, tetapi sudah beralih tangan Philip Morris Ltd. Ini ada kelebihan dan kekurangan akuisisi. Untuk keuntungannya terlebih dahulu, yang pertama, akuisisi saham itu tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding firm. Yang kedua, dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Yang ketiga, karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat atau hostile takeover. Yang keempat, akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham, tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi. Untuk kerugiannya, itu yang pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan itu menentukan paling sedikit 2/3 atau sekitar 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Yang kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka akan terjadi merger. Merger yang pertama tadi itu hanya ada satu perusahaan yang istilahnya diambil namanya. Yang ketiga, pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama, sehingga menimbulkan biaya legal yang sangat tinggi. Nah, ini ada beberapa alasan dilakukannya akuisisi, yaitu yang pertama, keinginan untuk mengurangi kompetisi antar perusahaan atau ingin memonopoli salah satu bidang usaha. Yang kedua, untuk memanfaatkan kekuatan pasar yang belum sepenuhnya terbentuk. Yang ketiga, untuk mencapai skala ekonomi tertentu sehingga dapat menjadi lower cost producer. Yang keempat, untuk memperoleh sumber baku yang lebih murah. Yang kelima, untuk mendapatkan akses pasar atau dana yang relatif murah karena kapasitas hutang yang semakin besar serta kemampuan baik dalam hal teknologi. Nah, ini ada contoh soal, saya kasih satu. Ini PT ABC akan mengakuisisi PT XYZ dalam cara pertukaran saham. Saat ini harga saham PT ABC adalah 18.000 per lembar dengan jumlah lembar saham itu sebanyak 20 juta. Sedangkan PT XYZ mempunyai saham yang beredar sebanyak 10 juta dengan harga per lembar 6.000. Nah, para pemegang saham PT ABC ini akan menawarkan persyaratan yang cukup menarik, yaitu setiap 10 lembar saham PT XYZ akan ditukar dengan 4 lembar saham PT ABC. Diharapkan akuisisi tersebut akan menimbulkan dampak sinergi yang dengan nilai 30 miliar. Pertanyaannya, berapakah harga saham PT ABC setelah diakuisisi tersebut? Oke. Yang pertama ini jawabannya. Jadi kita cari PV, ABC, dan XYZ. Nah, jadi yang pertama ini harga saham per lembar PT ABC itu 18.000 dikalikan dengan total atau jumlah lembar saham PT ABC sebanyak 20 juta ditambah
harga per lembar saham PT XYZ 6.000 dikali dengan banyaknya lembar saham PT XYZ yaitu sebanyak 10 juta. Ditambah 30 miliar. Nah, 30 miliar ini dari ini tadi diharapkannya akan dampak sinergi sebanyak 30 miliar. 18 dikali 20, 18.000 dikali 20 juta ditambah 6.000 dikali 10 juta ditambah 30 miliar. Ketemu hasilnya 450 miliar. Ini PV, ABC, dan XYZ. Nah, kemudian selanjutnya kita cari jumlah lembar saham setelah diakuisisi. 20 juta ini dari jumlah lembar saham PT ABC ditambah 10 juta jumlah lembar saham PT XYZ dibagi dengan 10 dikali dengan 4. 10 juta dibagi 10 itu sejuta, sejuta dikali 4, 4 juta, 20 juta dikali 4 juta, ditambah 4 juta, 24 juta. Selanjutnya, harga saham setelah diakuisisi. Setelah kita mencari ini semua, kita bisa langsung cari harga saham setelah diakuisisi, yaitu 450 miliar dibagi dengan 24 juta. Ketemunya adalah 18.750 per lembar. Nah, jadi itu harga sahamnya setelah diakuisisi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak penjelasan saya dari awal hingga akhir. Semoga penjelasan saya kali ini dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.